Oke teman-teman, ini teman kita pengguna AC ini dia pasang AC dan di sini teman kita ini benar-benar tertipu telak sekali ya. Ini benar-benar tidak wajar dan ini benar-benar penipuan. Di sini ada rinciannya ya. Komentar ini seperti ini. Saya baru aja pasang AC setengah PK Samsung baru. Pas keluar tagihan pemasangan tarifnya hampir 2 juta rinciannya. Satu, jasa pasang AC 250.000. Oke lah, 250.000 ini masih termasuk wajar ya, harga wajar ya. Jika sudah termasuk vakum, jadi jasa pasang plus vakum, oke lah 250.000 itu wajar. Nah, masalahnya di nomor 2 ini ada vakum lagi. Ya, ada tagihan vakum lagi. Vakum 300k. Nah, ini tidak wajar, sangat tidak wajar ya. Bagaimana mungkin proses pemakuman itu dikenakan biaya lagi 300.000? Sebenarnya proses vakum ini gratis ya, karena eh, vakum ini bagian dari proses wajib pada saat pemasangan AC. Makanya kalau 250.000 plus vakum itu wajar. Tapi kalau ada tagihan lagi di luar sendiri untuk vakum, apalagi 300.000, itu benar-benar tidak wajar dan itu benar-benar penipuan. Di sini 300.000 wajib karena AC baru biar freon naik ke pipa indoor. Ya, ini maksudnya gimana? Itu bukan seperti itu ya. Vakum itu adalah proses pembuangan, pembersihan instalasi pipa, membuang udara, uap air, residu dan kotoran yang ada di dalam pipa. Bukan untuk freon, bukan seperti itu ya. Nah, di nomor 3 ini isi freon 400.000. Benar-benar sekali lagi tidak wajar. Isi freon 400.000, freon lama disedot dan dibuang karena nggak bagus dari pabrikan. Ini benar-benar bullshit ya, bohong sekali, benar-benar 100% penipu. Justru freon bawaan dari pabrik itu yang pure murni, benar-benar original ya, freon yang original. Dan pemasangan AC baru itu tidak perlu isi freon karena freon lama itu yang kita gunakan. Sebisa mungkin justru freon yang bawaan pabrik ini tidak boleh dibuang dan tidak boleh dicampur dengan freon yang lain ya. Di sini konsumen ini benar-benar tertipu, sekali lagi tertipu ya. 400.000 besar sekali untuk freon. Freon itu murah ya. Per kilonya itu 80.000 sampai 120 ribuan lah. Dan 1 kilo itu masih sisa banyak banget. Untuk setengah PK itu perkiraan pemakaian freon itu sekitar beberapa gram, 400 gram, 350 gram. Kabel 5 meter itu 100 kali 5 meter itu 5 meter itu seharga kabel. Nah, kalau dari teknisi ya, biasanya mereka membeli kabel itu yang kualitas jelek, aluminium isi 2. Itu seharga 5 ribuan biasanya per meter. Kalau misalkan dia pakai kabel isi 3 asli tembaga, oke lah ya. Dan itu juga tetap tidak wajar kalau 100.000 ya, karena kabel itu sekitar 10.000 11.000 per meter. Kalau 5 meter itu 50.000 sampai 60.000, oke lah ya. Lalu di nomor 5 ini ada blending 4 piece. Blending ini apa maksudnya ya? 150.000. Saya nggak paham ini tiba-tiba ada tagihan ini ya. Gue sendiri nggak paham. Blending ini apa? Blending 4 piece. Blending 4 piece 150.000. Ini nggak jelas ya, tagihan nggak jelas. Sekali lagi ini penipuan. Lalu di nomor 6 ini ada Nevol 2 piece 65k. Katanya hilang. Tahu gitu saya. Bohong ya. Jadi Nevol bawaan pabrik itu kalau AC baru itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Jadi ada 2 untuk sambungan pada Nevol pipa indoor, lalu ada 2 lagi di outdoor. Jadi ini sebenarnya pipa yang Nevol yang asli bawaannya dijual lagi ya. Jadi barang milik konsumen dijual lagi ke konsumen, gitu ya. Itu sekali lagi bohong. Komplain dulu ke toko, tahu gitu saya komplain dulu ke toko elektroniknya biar diganti unit baru. Tidak ya. Ya, ini hanya permainan teknisi ya. Sebenarnya sudah lengkap dari toko itu, udah ada dari pabrikan. Lalu nomor 7 aktif Daktip ya. Daktip 15.000. Daktip ini harganya kalau yang non lem itu 5.000 ya, satu. Kalau yang lem itu 10.000. Di sini dijual 15.000. Oke lah. Masih wajar ya. Nah, bobok 60.000 ini, bobok itu sebenarnya kalau lebih dari satu baru oke lah dicas ya, dihargain lagi. Tapi kalau hanya satu bobokan itu sebenarnya
bagian dari proses pemasangan. Seharusnya tidak ada tagihan untuk bobok ini ya. Lalu nomor 9 ini pipa 4,5 meter 473.000. Nah, ini lagi sekali lagi ini tidak wajar. Pipa ini yang bagus aja yang 0,6 ya, ketebalan 0,6. Asli zaman sekarang wajib pakai pipa yang tebal 0,6. Itu aja harganya sekitar 60 ribuan per meter. Harusnya kalau pipanya di sini 4,5 meter itu 100.000, dia 400.000. Ini hampir 500.000 ya. Ini sekali lagi tidak wajar. Lalu nomor 10 bracket bob bekas ya. Nah, bracket outdoor ini ya, bracket outdoor 80.000 itu bekas ya. Bekas ini tidak wajar. Kalau dijual 40.000, sekitar 40.000 itu wajar. Tapi kalau bekas ini tidak wajar 80.000 karena harga barunya aja sekitar 35 ribuan ya. Nomor 11 uang bensin 50k. Sekali lagi dia ini tenis ini benar-benar rakus ya. Dia sudah menghargai materialnya yang mahal tinggi, lalu ada tagihan-tagihan aneh, lalu di sini dibuat lagi uang bensin. Dan dari tagihan itu saya sangat tidak ikhlas dan merasa ini penipuan. Ya benar, ini penipuan ya. Beberapa kali yang pasang AC baru tagihan paling mahal itu 1 juta dengan pipa 5 meter ya. Sebenarnya sih sekitar 700 ribuan ya. Normalnya itu sekitar 700 ribuan. 1 juta juga tidak wajar. Nama tokonya Sahabat Jaya Teknik Cikokol. Nah, teman-teman, teknisinya Joshua. Nah, teman-teman kalau misalkan siapa yang komentar ini, kalau teman merasa nggak ikhlas, gampang ya. Jadi di sini kan udah tahu nama tokonya, nama bengkelnya, workshopnya. Masuk ke Google Map, di pencarian tulis Sahabat Jaya Teknik Cikokol. Nanti keluar akun Google bisnisnya ya, usahanya. Di situ teman-teman kasih bintang 1. Bisa minta bantuan teman yang lain, bro tolong dong kasih bintang 1 ya. 5 orang 10 orang usahanya akan mendem ya. Atau abang modal 5 sampai 10 email, 1 hari 1 kasih bintang ya, jangan sekaligus. Kalau sekaligus dibaca oleh Google itu spam. Jadi 1 hari ini 1 bintang, besoknya lagi 1 bintang dengan email yang berbeda, maka hancurlah usaha Sahabat Jaya Teknik Cikokol ini. Masa sama beli AC second terima beres sama harganya? Iya betul. Jadi seharga AC second ya, AC baru. Oh enggak dong, justru kalau udah 2 juta ini sedikit lagi justru hampir dapat harga AC baru ya. AC baru sekarang udah ada yang 23, 25 kok. Nambahin dikit lagi udah dapat AC baru. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mau pasang AC, belajarlah dari pengalaman teman kita ini. Usahakan untuk material pendukungnya. Kalau memang teman-teman beli unit only, untuk material pendukung seperti pipa, kabel, bracket, stop kontak dan lain-lain itu usahakan beli sendiri ya. Di Shopee itu udah banyak itu material pendukung AC ini semuanya udah ada. Nah, teman-teman bisa beli sendiri. Jadi teknisi hanya bayar jasanya aja, jasa pasang ya. Jasa pasang Jabodetabek itu 200 sampai 300 itu oke lah, masih wajar ya. Itu masih masuk wajar untuk jasanya aja. Tapi tidak material pendukung. Material pendukung ini kalau di tensi memang seperti itu. Mereka akan membeli semurah mungkin, sejelek mungkin, lalu dijual semahal mungkin ke konsumen. Lalu hati-hati, biasanya teknisi yang rakus itu akan memasukkan tagihan-tagihan yang tidak jelas. Seperti yang terjadi yang dialami oleh teman kita ini ya. Nah, untuk teman-teman yang mau pasang AC, beli AC, biasakan tanyakan harga di depan sebelum pengerjaan ya. Kalau udah pengerjaan, setelah pekerjaan udah beres kayak teman kita ini, itu konsumen teman kita nggak punya kekuatan ya karena udah dikerjain. Makanya biasakan tanyakan di depan apa yang akan dilakukan, lalu berapa harganya. Sebelum pekerjaan teman-teman bisa nego. Kalau merasa tidak cocok, tidak wajar, tolak. Kan masih bisa nolak ya karena masih dikerjakan, belum dikerjakan. Lalu dari kerjaan kayak gini kita sudah nggak ada kekuatan karena udah dikerjain. Oke, gitu ya teman-teman yang lain. Semoga bisa ambil pelajaran dari kejadian seperti ini. Dan ini benar-benar sangat tidak wajar dan benar-benar penipuan. Sekali lagi untuk teman yang lain, perhatikan namanya Sahabat Jaya Teknik Cikokol. Hati-hati ya, jangan sampai tertipu untuk yang lainnya. Terima kasih.